Jadi kita pakai Google Colab dulu. Terus di sini tambahkan notebook. Karena di sini pakainya G Drive, jadi pencetnya loket. Terus di sini cari yang mau kita masukkan ke dalam Google Colab-nya. Nah, karena sebelumnya ini kan kalau udah masuk di sini tuh format menghubungkan Google-nya dengan G Drive kita. Kemudian di sini tuh ada import library yang Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data. Kalau misalkan keras model ini digunakan untuk bahasa library jaringan. Terus yang keras layer ini buat lapisan-lapisannya. Kalau misalkan keras optimizer ini digunakan untuk visualisasi data pada jaringan saraf. Kemudian di sini library untuk menampilkan pengujian dan juga data testing. Escalan dataset di sini untuk menampilkan data diabetesnya. Di sini mulai ada pre-processing menggunakan standar scalar, mengubah data nilainya dari 1 dan 0. Kemudian di sini mengubah menjadi bentuk matriks dan menampilkan akurasi skor. Di sini NumPy itu untuk dalam bentuk data frame. Kemudian di sini dipindahkan datasetnya, data Excel-nya untuk ditampilkan. Di sini menampilkan data kolomnya. Di sini menampilkan dataset dengan data yang sudah di pre-processing. Di sini ada fitur yang dipilih hanya 3, yaitu detak jantung, tekanan darah, sama kolesterol. Karena nanti targetnya kolesterol, nanti diubah menjadi tidaknya 0 dan I-nya bernilai 1. Di sini menampilkan 3 fitur tadi. Di sini menampilkan data diabetesnya. Tapi di sini tuh membedakan antara data fitur dan data-data target. Di sini normalisasi data untuk menyeimbangkan skala fitur. Kemudian di sini data yang 3 fitur tadi
diberi label 0, 1, dan 2 karena adanya 3 fitur. Di sini ada label memastikan tidak adanya label yang negatif. Di sini membagi dataset pengujian dan data testing. Data pengujiannya 80%, data testingnya 20%. Random state ini memastikan hasil pembagiannya tetap sama. Di sini ada model artificial neural network dengan 3 lapisan. Lapisan pertama tuh hidden layer dengan jaringannya itu 64. Yang kedua tuh lapisannya 32. Yang ketiga lapisannya 3. Di activation yang ketiga itu beda sama yang ke-1 sama 2. Karena yang ketiga itu langsung dibagi menjadi 3 kelas. Di sini untuk menampilkan data yang loss dan juga data dikategorikan. Kemudian di sini memasukkan fungsi yang tadi model ANN, terus data optimizer Adam-nya, sama data training dan juga data pengujian. Di sini hasil percobaannya itu mencapai 50. Hasil akhirnya itu percobaannya itu 36/36. Hasil data yang loss-nya itu 88,54. Data akurasinya 0,8581. Dilihat dari data epoch-nya, ini mengalami overfitting. Karena data akurasinya, yaitu data pengujiannya itu lebih besar ketimbang data akurasinya. Ini penggambaran data dari percobaan hasil epoch. Ini data akurasinya 60%. Ini stopping. Stopping ini mencegah terus berlanjut dan data itu di stop itu dengan adanya early stop ini. Hasil data loss-nya itu 0,89%. Akurasinya 62,92%. Naik. Terus di sini tuh diubah datanya tuh dalam bentuk fusion matrix. Di sini tuh dalam bentuk transformasi matrix. Dengan hasil presisinya yaitu 0,70, 0,52, sama 0,50.
visualisasinya nilai rata-ratanya cukup tinggi. Kemudian untuk menampilkan visualisasi dari di sini dipisah prediksi data aktualnya itu yang itu sebagai fitur yang yaitu sebagai data target, yang Y sebagai data target dari warna semakin uh, punya diabetes. Kalau semakin warnanya terang, dia jauh dari diabetes. Terus di sini melakukan percobaan lagi. Percobaannya tuh turun menjadi 61,80%. Dan saya melakukan percobaan ketiga. Di sini naik menjadi 70,79%. Dan di sini datanya stabil, nggak terlalu turun maupun naik. Udah. Udah.